Berangkat ya, assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Teknik. Saya berangkat kerja ya. Sekalian kita ngevlog sedikit-sedikit sambil ngobrol ya. Jadi kemarin mungkin teman-teman juga tahu ya, di sosial media lagi rame masalah penumpang Lion Air yang marah-marah di pesawat. Dia bilang di video itu pesawatnya delay lama, terus udah di pesawat masih delay, dan bilang pesawatnya rusak, dipaksa untuk berangkat gitu. Terus yang paling saya sedih apa ya, dia itu menghina, kalau menurut saya menghina profesi sebagai pramugari gitu loh. Teman-teman pramugari itu dibilangnya merespon tindakan atau merespon video itu bukan sebagai pihak Lion Air atau gimana, karena itu ada porsinya sendiri. Saya di sini ngomong sebagai seorang sudut pandang teknisi ya, dan istri saya pun mantan pramugari gitu loh, jadi saya tahu. Kerjaan saya juga di line dulu, jadi sekalian mungkin saya memberikan informasi ke teman-teman gitu, bahwa teknisi yang bekerja di line maintenance itu, mereka tidak seenaknya sendiri dalam memperbaiki atau merilis pesawat atau menyatakan pesawat itu aman untuk terbang gitu loh. Jadi mereka benar-benar memastikan tidak ada trouble. Even ada sesuatu hal, misalkan ada kerusakan, itu pun kerusakannya yang minor dan masih bisa buat terbang gitu loh. Jangan ngomong ini nih yang sering saya sesalkan ya, info dari mana, tahu-tahu dapat info pesawatnya rusak dipaksa diterbangin gitu. Harusnya make sure dulu pesawat rusak seperti apa gitu loh. Karena pesawat rusak ya, kalau emang rusak dan tidak memenuhi syarat untuk safety dan keamanan, ya pesawat nggak akan diberangkatkan gitu loh. Teknisi juga nggak akan merilis. Kalau kerusakannya minor, misalkan nih lampunya rusak atau dia tidak mempengaruhi, tidak mengurangi tingkat safe for flight-nya, itu nggak apa-apa. Contohnya ya, kalau sebagai teknisi itu juga nggak seenaknya sendiri dalam bekerja, ada referensinya gitu loh. Dalam pelaksanaan pembongkaran, penggantian part itu ada referensinya, AMM dari manufaktur ya. Kemudian jika ada kerusakan part tertentu dan belum bisa dibetulkan di lokasi itu ya, misalkan di bandara itu, harus di stasiun lain, di situ terbang nggak apa-apa, asalkan memenuhi syaratnya pun itu legal, approve-nya langsung dari authority gitu loh. Ada namanya MER, minimum equipment list. Jadi ada part-part, saya kasih contoh ya, misalkan ada landing light ya, email dikatakan landing light jumlahnya 2, minimum harus ada 1 gitu yang tetap bisa beroperasi, 1 rusak. Nah di situ nggak apa-apa, mereka ke situ landing light
yang beroperasi tetap satu gitu loh, yang satu rusak, baru di bandara selanjutnya ada spare partnya diganti gitu. Seperti itu. Misalkan saya kasih contoh lagi, navigation light mati, di mail ngomong jumlah navigation light kan satu, misalkan navigation light satu ya rusak nih, udah nggak ada lagi kan gitu kan. Tapi di mail ngomong pesawat boleh kamu operasikan, boleh kamu terbangkan hanya di siang hari, tidak boleh dioperasikan di malam hari. Itu yang dikatakan masih safe for flight gitu loh, walaupun ada kerusakan minor. Jadi bukan pesawat rusak kok dipaksa terbang, ya enggak juga, enggak ngomong seperti itu juga gitu loh. Nih buat teman-teman atau penumpang pesawat ya yang nonton video saya, seorang teknisi itu bekerja dengan berdasarkan dasar yang jelas, manual, terus peraturan. Ini manualnya banyak banget dari manufaktur itu. Setiap perbaikan perawatan itu semua mulai ke sana, nggak boleh seenaknya sendiri step-stepnya gitu. Dan untuk penggantian part juga sudah diatur, nggak ada part KW atau gimana gitu, partnya udah ditentuin. Kemudian ada undang-undang yang mengatur. Jadi ketika teknisi merilis pesawat safe for flight, pesawat ini pagi hari ya, waktu pre-flight sebelum penerbangan pertama, menyatakan pesawat ini aman untuk terbang, baru pilotnya bisa nerbangin gitu. Nah, menyatakan itu teknisi sudah bertanggung jawab penuh gitu loh jika ada terjadi sesuatu dengan pesawat itu. Di undang-undang tentang penerbangan itu pasalnya kalau nggak salah ada 466 pasal, itu mengatur semua penerbangan. Ada di pasal 434 kalau tidak salah ya. Di pasal 434 itu dikatakan jika seseorang, ini tepatnya nggak tahu, tepatnya saya agak ini ya, yang penting saya jelaskan poinnya ya, pasal itu ya. Jika ada seseorang mengoperasikan pesawat udara tidak memenuhi syarat keamanan dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan kerugian, itu bisa dituntut 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Itu. Jadi kesalahan, misalkan ada kesalahan teknisi, pilot, ada apa-apa, itu kita melanggar itu bisa dituntut gitu loh. Bukan seenaknya sendiri pesawat bisa diterbangkan, enggak. Kita sebagai teknisi pun merilis pesawat itu ada beban tersendiri gitu loh, karena nyawa orang banyak di situ. Kita juga nggak tahu, kita seenaknya, misalkan teknisi seenaknya sendiri, terus ada keluarga yang naik di situ juga tanpa sepengetahuan, terjadi sesuatu gimana? Gak mungkin seorang teknisi itu tidak mempedulikan safety atau keamanan dalam penerbangan, itu nggak mungkin. Itu udah pegangan gitu loh. Jadi teman-teman juga harus tahu kayak gitu. Kemudian airline manapun, mau bisnis kelas, mau ekonomi, nggak ada yang mau delay. Kenapa? Urusannya panjang. Misalkan delay due to technical problem ya, orang teknik yang kena, nanti suruh buat kronologis, ribet jadinya. Kalau ketahuan kita yang salah misalkan nih, kita juga kena gitu loh. Makanya nggak ada yang mau. Kalau operation, misalkan due to operation, ya operation juga kena buat kronologis gitu. Nggak ada yang mau. Terus costnya lebih besar. Saya bilang costnya lebih besar karena ketika on ground, misalkan nggak pakai GPU, pakai engine buat tenaga listriknya ya, itu bakar fuel berapa kilo itu
kalian pasti rugi. Nggak ada yang mau delay. Ngaruh juga ke ini OTP-nya pasti menurun penilaiannya gitu loh. Dan masalah maintenance ya teman-teman, nggak ada istilahnya maintenance pesawat bisnis kelas sama ekonomi beda, enggak. Itu udah diatur sama, tingkat safety-nya udah diatur sama, nggak ada bedanya. Jadi jangan salah, bisnis kelas dibilangnya maintenance-nya bagus, ya sama, ada aturannya semuanya gitu loh. Pagi Pak. Pagi. Maaf. Nggak ada apa-apa. Ya, makasih Pak. Jadi itu tadi teman-teman ya, pesan saya cuman ya kalau gini, kalau memang ada merasa dirugikan atau gimana, bisa ngomong penumpang yang marah-marah kemarin, ada prosedurnya kok. Kalau mau komplain ada prosedurnya, nggak usah marah-marah kayak gitu. Nih orang kalau menurut saya ya, orang kalau pendidikannya bagus, edukasinya bagus, orang semakin pinter, semakin apa ya, orang semakin tahu, semakin ini, harusnya lebih dewasa, lebih jaga omongan gitu loh. Jangan marah-marah kayak gitu, menghina sana sini, Anda nggak tahu gitu loh. Lebih baik saran saya, ada yang marah-marah kemarin, Anda minta maaf deh sebelum permasalahan ini panjang, saran saya. Oke, jadi itu tadi teman-teman sedikit cerita saya. Besok kita sambung lagi ya, saya udah nyampe kantor. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mas Teknik ya. Jika ada baiknya itu dari Allah, jika ada kurangnya itu dari diri saya pribadi, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.